Selamat siang nih teman-teman. Kembali lagi di podcast kita. Pada podcast kali ini kita akan membahas terkait adiksi game online atau video game. Nah, adiksi video game atau game online ini sangat relevan ya di era-era sekarang, apalagi sekarang di mana banyak anak-anak kecil pun sudah menggunakan gadget untuk bermain seperti itu. Nah, jadi pada podcast hari ini kita bersama Kak Jevor, Kak Niko, Kak Ejit, dan di paling ujung ada Kak Didi. Kita akan sharing dengan pengalaman-pengalaman pribadi kita. Oke, thank you Kak Farel. Nah, untuk memulai mungkin bisa dimulai dengan definisinya terlebih dahulu ya. Nah, game online sendiri itu adalah permainan yang dilakukan tanpa tatap muka dan dengan menggunakan teknologi. Nah, popularitasnya ini akhir-akhir ini tuh tinggi-tingginya, tapi risiko kecanduannya juga nggak kalah besar juga. Benar banget, kecanduan ini bisa bikin keseimbangan hidup kita dan jadi penting buat kita mengenali gejalanya. Ngomong-ngomong, Kak Farel, kamu punya pengalaman pribadi soal Ada sih dulu ketika SMA tuh gitu, dimana itu masih game itu bareng temen, jadi istilahnya satu party satu squad gitu lah. Dimana kita tuh sering main ya sampai cukup malam, dan beberapa kali saya juga dapat nilai ujian yang jelek ya karena itu terlalu fokus bermain game sehingga lupa belajar. Dan juga dulu tuh main video game atau game online itu nggak cuma main doang ya, juga mungkin cash dengan top up, skin, jadi seperti itu. Dan juga beberapa kali ya itu nilai ujian jelek, lupa belajar sehingga nilai juga menurun di sekolah. Wah, bila tadi sangat menarik ya Kak Farel. Kalau dari teori, apa yang bisa jelasin tentang kondisi saat ini sebenarnya? Kalau secara teori ya, kecanduan game itu terjadi saat bisa dibilang kecanduan itu kalau misalnya mengganggu aktivitas lain. Nah, bahkan Angela sendiri seorang penulis salah satu artikel itu menyebutnya sebagai bagian dari internet addictive disorder. Nah, secara psikologis hal ini juga mirip dengan kecanduan lain seperti kecanduan perilaku atau kecanduan addictive yang materi itu obat-obatan ya itu. Iya, sesuai kriteria DSM-5, kecanduan ini melibatkan gejala seperti ketertarikan berlebihan, toleransi, mood modification, dan burnout. Kamu ngalamin ini, Ram? Iya sih, semua ya kurang lebih ya. Jadi dari modification dulu tuh kalau misalnya kalah marah, terus jadi bisa dibilang agak sensitif. Jadi secara nggak langsung kalau diganggu juga akan bisa marah. Jadi itu kan menimbulkan sebuah konflik. Dan untuk keterikatan berlebihan itu mungkin ya itu dimana mulai bermain, jadi ini durasi dari bermain cukup lama dan lebih memprioritaskan game daripada hal-hal di dunia nyata seperti bisa mungkin makan atau belajar, seperti itu sih. Yang menarik sih dari wawancara kemarin bersama Respon FM, dia juga punya pembicaraan yang mirip nih sama Kak Farel. Dia main hampir setiap hari, bahkan saat kelas berlangsung nih, sebagai pelarian dari tekanan akademiknya dia miliki. Oh iya, juga nih dia bilang kalau misalnya dia itu nge-game itu lebih nyaman di dunia virtual dibandingkan di dunia nyata. Game seperti Mobile Legends dan PUBG dengan sistem rank yang bikin si M ini dia itu merasa lebih terikat untuk bermain dan untuk mengejar target tersebut. Oke, sama seperti yang Jago katakan, mungkin aku kasih konteks terlebih dahulu ya. M itu salah satu partisipan penelitiannya kita. Nah, M itu juga merasa dampak negatifnya itu secara nyata, jadi kurang tidur sampai tugas yang terbelengkai. Tapi dia tetap lanjut main game karena game itu memberikan dia kesenangan secara instan gitu. Nah, jadi dari cerita Farel sama Sian, kita bisa lihat kalau kecanduan game itu nyata. Pertanyaannya sekarang, apa langkah pertama buat mengatasinya? Refleksi dulu sih, apakah kalian atau orang-orang terdekat merasa game itu mulai mengganggu hidup? Kalau iya, yuk mulai atur waktu dan cari kegiatan alternatif supaya bisa lebih produktif lagi. Betul tuh Kak Jevon. Game itu memang menyenangkan, tapi jangan sampai diri kita sendiri itu lepas dari seperti game itu susah lepas dari tangan kita. Dan cari keseimbangan
antara hiburan dan tanggung jawab yang seharusnya kamu lakukan di dunia nyata. Wah, banyak ya insight yang saya dapat nih terkait kecanduan game atau game online terutama ya. Nah, jadi bisa kita merefleksikan diri dulu dan juga cari kegiatan alternatif agar kegiatan kita tuh nggak main game dulu dan jika kegiatan kita lebih teratur, pasti kehidupan kita akan lebih safe. Oke, terima kasih semuanya yang telah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian ya. See you next episode.